Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faya Abirhambatullah dari 12 PSPT. Saya akan mengerjakan tugas praktek TSN, yaitu tugas praktek tersebut adalah resensi film. Berikut saya akan menjelaskan film yang berjudul Rumah Dara. Rumah Dara adalah film horor yang jagal dari Indonesia yang dirilis pada tanggal 22 Januari 2010. Film yang bersemboyan horor menemukan seorang ibu-ibu ini disutradarai oleh M.O. Brothers dan dibintangi oleh Sarefa Danis dan Julie Estelle. Sebagai tokoh utama, film di Rumah Dara berkisah mengenai sekelompok pemuda-pemudi yang terjebak di rumah milik seseorang pembunuh misterius yang bernama Dara. Film ini menjadi reuni antara aktris Julie Estelle dan Imelda Terin setelah kolaborasi mereka dalam Kuntilanak 3. Aji bersama istrinya Astrid yang tengah hamil sedang melakukan perjalanan dari arah Bandung menuju Jakarta untuk menuju bandara. Mereka juga bersama sahabat-sahabat mereka Eko, Alam, dan Jimmy. Adik Aji, Latia yang mulanya memiliki hubungan buruk dengan Aji, memutuskan untuk ikut serta dalam rombongan mobil itu untuk mengantar Aji dan Astrid. Di perjalanan mereka bertemu seorang wanita bernama Maya yang mengaku sebagai korban perampokan. Eko yang mata keranjang meminta pada Aji dan teman-temannya untuk mengantar Maya ke rumahnya. Astrid pun menyetujui. Mereka mengantarkan Maya ke rumah yang ia tunjukkan, yaitu sebuah rumah tua yang cukup mengerikan dan lokasinya terpencil di tengah hutan. Maya kembali meminta rombongan itu untuk masuk ke rumahnya untuk bertemu dengan ibunya. Di dalam rumah, mereka disambut oleh ibu Maya yang bernama Dara. Dara kemudian menawarkan rombongan tersebut untuk makan malam. Meski awalnya menolak, mereka akhirnya terpaksa menerima tawaran tersebut. Sembari menunggu makan malam, Latia dan teman-temannya mulai merasa aneh, terutama saat melihat berbagai barang di rumah dan bertemu Adam, kakaknya Maya. Namun mereka akhirnya tetap melakukan makan malam, sementara Astrid dan Aji memilih untuk beristirahat di kamar tamu setelah Dara memberi Astrid segelas minuman untuk kesehatan kandungannya. Mereka menyantap daging-daging yang enak saat makan malam, namun tak lama Latia, Alam, Eko, dan Jimmy merasa pusing hingga tak sadarkan diri. Orang yang pertama sadar adalah Alam. Saat sadar ia masih berada di meja makan saat mencari teman-temannya, ia bertemu Maya yang menggodanya. Alam mencoba menolak Maya, namun Maya tiba-tiba marah hingga melukai Alam. Maya dan Adam membunuh Alam secara brutal hingga ia terbunuh. Kejadian tersebut dilihat Aji dan Astrid yang langsung berlari ke kamar atas. Namun Adam berhasil menangkap Aji dan menusuknya, sementara Astrid bersembunyi di kamar meski tangannya sudah terluka oleh Adam. Di ruangan lain, Latia, Eko, dan Jimmy tersadar dan tangan mereka tengah diikat. Dari celah pintu ruangan, Latia melihat mayat Alam tengah dimutilasi oleh pelayan rumah itu, Arman. Setelah itu Arman membuka ruangan dan menyeret Latia untuk menjadi korban berikutnya. Namun Latia berhasil melukainya. Mereka bertiga pun kabur ke hutan, sementara di kamar Astrid melahirkan anaknya sendirian lalu keluar menemui Aji yang sudah pingsan. Di hutan, Jimmy terbunuh oleh Adam, sementara Eko yang pingsan ditemukan oleh polisi setempat. Latia kemudian kembali ke rumah untuk mencari Aji. Saat Astrid menemui Aji, Dara mengambil bayi mereka. Astrid yang tak mau melepas bayinya akhirnya terbunuh di luar rumah. Polisi yang menemukan Eko membawa Eko kembali ke rumah dan menyelidiki rumah tersebut. Salah satu polisi menemukan foto-foto dan video yang memperlihatkan bahwa Dara, anak-anaknya, adalah orang yang terlahir di tahun 1880-an. Dan sering melakukan pembunuhan untuk membuat mereka awet muda dan berumur panjang serta menjual daging-daging manusia tersebut. Adam pun segera mematikan lampu hingga akhirnya semua polisi itu terbunuh. Namun Maya mati tertembak oleh salah satu polisi. Kini hanya tersisa Latia, Aji, dan bayinya. Latia berusaha keras membunuh Adam, mulai dari membakar hingga menembaknya. Adam pun berhasil terbunuh. Latia dan Aji berusaha kabur, namun Dara yang mulai marah terus berusaha membunuh mereka. Aji terbunuh oleh Dara, sementara Latia berhasil membuat Dara pingsan. Ia kabur bersama bayi menggunakan mobil milik para polisi. Dara yang masih hidup kembali memburunya, namun Latia berhasil menyeret dengan mobil dan membunuhnya. Latia pun selamat dan membawa si bayi pergi dengan tubuhnya yang sudah berlumuran darah. Kekurangan dan kelebihan film ini adalah film ini tidak menonjolkan kelebihannya dari segi cerita, karena apa yang ditawarkan dari cerita hanya layaknya dongeng sebelum tidur. Sebelum pada akhirnya kita semua tertidur lelap dan mengalami mimpi buruk lewat adegan-adegan sadis yang cukup membuat ngilu. Penonton dipaksa dengan lembut untuk sesekali berteriak dan menutup mata. Ketika M.O. Brothers mulai menaikkan intensitas ketegangan di film ini,
Perkenalan belasan menit kepada masing-masing karakter dalam film ini dirasa telah cukup untuk nantinya mempersilahkan para penonton untuk memilih siapa yang seharusnya hidup dan siapa yang harus mati terlebih dahulu. Di lain sisi, misteri Sandara dan keluarganya tetap terjaga dan makin membuat penasaran dari awal kemunculan mereka sebagai film ini bergulir dari adegan demi adegan. Berikut penjelasan dari saya, Faya Birahmatullah, dan berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan ditayangkan trailer dari film Rumah Darah tersebut. Ji, kita nggak usah lama-lama kan di sini. Males gue di tempat kayak gini. Mending langsung tarik aja lah dia pulang. Beres kan? Kenapa nggak ikut anterin? Ya. Wait, ikut nih ya. Gak lama lo kita nggak jalan bareng. Iya, tambah belagu aja lupa. Oh shit! Itu cewek ngapain sih? Ini yakin jalannya bener? Kalian tunggu di sini dulu ya. Saya panggilkan ibu saya dulu. Kenalkan. Ini ibu saya. Ini semua dimasak sendiri. Dari dulu saya memang suka masak. Maklum, rumah kita sering kedatangan tamu. Dan biasanya saya selalu masak untuk mereka. Kamu tenang aja. Aku yakin kok semuanya bakal baik-baik. Dari tadi, kok kamu tidak pernah mau bicara dengan saya? Kenapa? Oke. Gue cuma mau tahu lah dia dan teman-teman gue ada di mana.